Salam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di Indonesia, beberapa bulan yang telah lalu telah mengisytiharkan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Dan beberapa waktu ini terdapat satu kontroversi di antara non-Christian dan orang Kristen itu sendiri. Orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Dan non-Christian mengatakan tidak. Yesus itu adalah Isa. Dan saya secara pribadi tidak percaya tentang perkara itu. Saya secara pribadi dalam video saya sebelum ini telah membuktikan 8 sebab kenapa Yesus bukan Nabi Isa. Ya. Jadi untuk kali ini saya ingin berkongsi sedikit kenapa harus ada Isa dalam sesetengah Alkitab terjemahan bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Jadi untuk itu saudara, saya galakkan saudara untuk mengikuti channel Burning for Jesus dengan subscribe, lepas itu like, kemudian berikanlah komen. Ya, berikan komen dan saya akan coba untuk memberikan respon. Kalau perlu saya bagi respon ya. Tapi mohon ya, yang komen itu harus baik-baik saja ya. Ya, tidak ada yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah disediakan oleh pihak YouTube ya. Jadi kali ini kita ingin membahas ya. Kita ingin membahas, sekali lagi saya katakan, apakah ataupun kenapa ada perkataan Isa di dalam Alkitab ya. Jadi untuk itu saya coba perjelaskan lah ya. Kita mula-mula harus tahu ya, harus tahu apakah Alkitab itu sebenarnya. Ya. Jadi Alkitab itu sebenarnya adalah catatan-catatan tentang Yahweh dengan manusia. Ya. Yaitu sejarah penciptaan Yahweh, rencana Yahweh kepada ciptaannya, kemudian kehendak dan hukum-hukum Yahweh. Ya. Jadi kenapa dipanggil Alkitab? Oke. Begini. Kita sedia maklum bahwa Alkitab itu dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab dan maksudnya adalah kumpulan catatan, ya, bukan cacatan, catatan. Ya, maafkan saya. Ya. Dalam bahasa Yunani sebenarnya perkataan Alkitab itu adalah Biblia dan ada juga yang mengatakan Biblos, ya. Dan maksud yang disampaikan itu adalah itulah kumpulan-kumpulan catatan tentang sesuatu, ya. Oke, itu tentang apakah Alkitab itu. Yang keduanya, sejarah Alkitab itu sendiri. Ya. Catatan awal tentang Yahweh dan manusia adalah dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan Yunani. Ya, bahasa ini yang digunakan ataupun bahasa catatan-catatan itu terdapat di dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Ya. Kebanyakan catatan itu ditemui di Mesopotamia, Babilonia, Mesir, Palestina, Roma, dan Yunani sendiri. Ya. Oke, itu tentang sejarah dia. Oke. Kemudian kita mau belajar sedikit ya, mengkaji sedikit tentang Alkitab itu. Ya.
Alkitab ataupun Biblia itu sebenarnya ada dua bahagian. Satu Perjanjian Lama, ya, dan satu Perjanjian Baru. Ya. Oke, catatan-catatan dalam Perjanjian Lama disampaikan dari mulut ke mulut. Pada mulanya disampaikan dari mulut ke mulut. Ya. Dan selepas itu pada sekitar tahun 1200 sampai tahun 1000 sebelum Masehi, ya, dia mulai ditulis. Ya, dia mulai ditulis supaya tidak perlulah disampaikan daripada mulut ke mulut ataupun diceritakan daripada generasi ke generasi. Nah, itu. Oke, dalam Perjanjian Lama ada dua kanun. Kanun ataupun ketetapan ataupun dasar ataupun patukan dalam bahasa Indonesianya, ya. Satu kanun Ibrani dan satu kanun Yunani. Oke. Kanun Ibrani terdiri daripada Taurat, nabi-nabi ataupun Nevi'im, dan kitab-kitab ataupun Ketuvim. Ya. Sementara kanun Yunani dia terdiri daripada 5 bahagian ataupun 5 kanun, yaitu Taurat, sejarah, sastra, nubuat, dan nabi-nabi kecil. Ya, nabi-nabi kecil. Okay. Dalam Perjanjian Baru ada 4 bahagian. Satu, Injil, yaitu kabar baik. Kemudian kedua, kisah rasul-rasul ataupun kisah para rasul. Kemudian yang ketiganya, surat-surat ataupun kadang-kadang dikenali ataupun memang semuanya dikenali sebagai epistola. Ya. Dan yang keempatnya adalah wahyu itu sendiri. Jadi, saudara, itu adalah asas tentang Alkitab itu sendiri ataupun Biblia itu sendiri. Ya. Jadi akan datang ini pula akan kita coba untuk merungkai serba sedikit sampailah kenapa Isa itu ada di dalam Alkitab terjemahan. Ya. Isa ada di dalam Alkitab terjemahan. Tetapi di dalam bahasa aslinya, perkataan Isa itu sebenarnya tidak ada. Ya. Memang dia tidak ada. Yang ada cuma Yeshua. Seperti itu. Jadi itulah ya. Kita perlu belajar serba sedikit tentang perkara-perkara ini. Sebab kalau tidak kita akan keliru sebenarnya. Kita akan menjadi keliru seperti yang ada sekarang ini. Ya, dikatakan Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa. Sedangkan sebenarnya dia berbeda sama sekali. Ya, sangat berbeda. Ya, bukan lagi seolah-olah, memang tidak ada kaitan langsung. Cuma dari segi penterjemahannya saja. Ini technical issue sebenarnya. Ya, technical issue di dalam bahagian penterjemahan. Kita akan bahaskan ini dari semasa ke semasa sebab secara pribadi saya terlibat di dalam bahagian penterjemahan sejak tahun 1982 sampai 1996 dan saya tahu kelemahan-kelemahan di dalam penterjemahan itu, ya, terutama sekali dalam bahagian exegesis, ya, dan istilah-istilah kitab-kitabnya itu kita tahu sedikit lah, ya. Jadi itu saja saudaraku sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita dapat mengikuti perkembangan tentang kenapa Isa Al-Masih ada di dalam Alkitab terjemahan, khususnya di dalam Alkitab bahasa Melayu, yaitu Indonesia dan Malaysia. Ya,
Jadi itu saja saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.